Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan wassallallahu salatan wassalaman ala rasulillah ma ba'du. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Anang Widiarto. Saya di sini akan mempresentasikan kembali tentang matkul Kapita Selekta Pendidikan yang temanya pada kesempatan kali ini yaitu peran guru di era globalisasi. Baik, profesi guru di Indonesia berbeda dengan di negara Finlandia yang begitu mendapatkan tempat yang sangat terhormat. Dalam sertifikasi sosial masyarakat Finlandia, profesi guru menjadi sastra paling atas di atas profesi dokter. Bahkan guru perempuan menjadi idaman para dokter laki-laki. Secara finansial, guru di Finlandia sangat tinggi hingga mencapai 50 juta lebih tiap bulannya. Untuk menjadi seorang guru yang harus dilewati dengan menempuh pendidikan pada jurusan guru, dan untuk itu harus melalui proses seleksi dan tes yang ketat. Tes diperlukan untuk betul-betul diuji kemampuannya, kompetensinya, apakah seorang memiliki bakat dan kompetensi yang baik untuk menjadi seorang guru. Yang pasti harus cerdas, berbakat menjadi guru, harus memiliki jiwa pendidik. Oleh karena itu, bagi yang lolos seleksi berarti betul-betul kompeten. Sama seperti profesi lainnya, seperti misalnya dokter harus kompeten sebagai dokter, seperti itu. Nah, peran guru PAI. Guru PAI Pendidikan Agama Islam adalah seorang yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk melakukan translasi ilmu pengetahuan. Guru juga dapat dikatakan sebagai komponen yang memegang peranan penting berkaitan dengan interaksi sosial dengan siswa. Jamaknya tanggal 2005 bahwa guru merupakan bagian dari serangkaian proses belajar mengajar dengan siswa yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukasi untuk mencapai tujuan tertentu. Hubungan timbal balik atau disebut interaksi tidak hanya sekedar hubungan timbal balik dalam penyampaian materi pembelajaran, akan tetapi memiliki makna yang luar dalam arti sebagai edukatif. Guru memiliki tugas untuk menanamkan sikap dan nilai-nilai kepada siswa. Untuk menjadi guru yang profesional harus memenuhi karakteristik diantaranya A. Mempunyai watak dan sifat rabbiyah dan yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku dan pola pikirnya. Yang B. Bersikap ikhlas melaksanakan tugasnya semata-mata untuk mencapai ridha Allah dan menegakkan kebenaran. Dan yang C. Bersifat sabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada siswa. Yang D. Jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya. Yang E. Senantiasa membekali diri dengan ilmu. Yang F. Mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi. Yang G. Mampu mengolah kelah dan peserta didik, tegas dalam bertindak dan profesional. Yang H. Mengetahui kehidupan psikis peserta didik. Yang I. Tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang dapat mengaruhi jiwa, keyakinan atau pola pikir peserta didik. Dan yang terakhir, berlaku adil terhadap peserta didiknya, seperti itu. Menjadi guru profesional tidak hanya dilihat dari mengajar guru saat di kelas saja, tetapi lebih jauh dari itu. Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan siswa menghadapi pengembangan zamannya. Sebagai yang dikemukakan Mulyasa, peran guru antara lain, yang pertama itu sebagai pendidik, yang kedua sebagai guru sebagai pengajar, yang ketiga guru sebagai pendorong kreativitas, dan yang terakhir guru sebagai mediator dan fasilitator, seperti itu. Memahami globalisasi dapat pula dari sisi sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara maju. Di sini guru dihadapkan pada tantangan bertugas mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu atau siap bersaing dengan negara lain di dunia. Dengan melalui pendidikan, pembelajaran di sekolah, pemerintah memberi tugas pada guru untuk mencetak para siswa sebagai generasi masa depan untuk siap menghadapi persaingan global agar negara kita dicintai ini tidak menjadi bangkrut karena tergilas. Tugas guru di zaman global ini amat berat. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi mengarahkan dan membimbing agar kualitas secara keilmuan sekaligus berakhlak
yang solid dan soleh dan solehah. Guru PAI harus memiliki ilmu pengetahuan tentang perkembangan dunia setiap zaman, seperti zaman global, bahwa zaman ini tidak merubah tata desa ke tata kota, hingga perubahan yang gaya hidup merupakan perilaku, merubah pola pikir. Anak remaja seusia anak-anak didik pada tingkatan SMP, berdasarkan hasil survei, banyak yang tidak perawan atau pernah melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya. Konon hasil survei mengatakan bahwa si gadis rela menyerahkan kegadisannya pada laki-laki berduit banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang lebih bersikap konsumtif. Tentang pergaulan bebas di kalangan remaja bisa kita saksikan di berbagai tayangan YouTube adalah sangat mengerikan dan memprihatinkan. Beberapa faktor penyebab seks bebas yang dialami remaja dapat dikategorikan menjadi dua hal, yaitu yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal, seperti itu. Guru agama memiliki peran penting dalam mengarahkan siswa untuk menghadapi era globalisasi. Penguatan keagamaan pada anak diharapkan mampu membekali anak dalam era globalisasi. Globalisasi menuntut guru untuk harus kreatif dalam menyikapi segala personal. Oleh karena itu, peran guru tidak hanya sebagai pendidik saja, tapi juga sebagai pengajar, sebagai pendorong kreativitas, sebagai mediator dan fasilitator. Pendidikan agama pada masyarakat desa dan kota juga menjadi dasar kajian, karena kini telah terdapat pergeseran tata hidup menuju masyarakat kota. Globalisasi juga memberikan gambaran adanya perbedaan-perbedaan antar masyarakat desa dan kota mengenai tata nilai, budaya, pola pikir hingga perilaku, khususnya pada murid. Pengetahuan amat dibutuhkan guru untuk menjadikan sebagai landasan bertindak atau mengambil keputusan dalam penyesuaian proses pembelajaran yang setara, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila kesempatan kali ini banyak salah, ucapan saya banyak kurang yang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.